Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Nah, ini oke nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudahu ila yaumiddin. Faqad qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, aw kama qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ini yang di belakang mendengarnya nyaman? Nyaman ya? Baik. Kita akan lanjutkan. Ini saya ini dalam kondisi perut saya kekenyangan. Ini, alhamdulillah, terima kasih kepada panitia dari Ma'had Ibnu Katsir yang menjamu saya sampai saya kekenyangan. Ya kan? Kalau tidak dihabiskan mubazir. Jadi kita habiskan sampai habis semuanya. Jadi sekarang ini kondisinya alhamdulillah. Adinda-adinda semuanya yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah. Semoga semuanya dilimpahi oleh Allah taufik dan ilmu yang bermanfaat. Semoga oleh Allah semuanya dicatat sebagai orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Amin. Ini malam yang luar biasa. Saya sangat terharu sekali malam ini berjumpa dengan adinda semuanya di rumah Allah ini. Tadi saya baru siaran live di televisi Jember 1 bersama Ustadz Abu Hasan. Kemudian kita sempat tawaf di alun-alun. Karena harus tawaf gitu kan. Nggak boleh tawaf kalau mau langsung itu kursinya nggak boleh, harus muter kata dia. Ya kan? Berarti kita sempat tawaf. Ya kan? Ketika di sana pada tawaf, dalam tanda petik tawafnya ya. Di sini itikaf. Sini itikaf. Kalau sini itikaf benar-benar itikaf. Jadi yang belum niat itikaf sekarang juga. Niat itikaf. Kita ikut pendapat Imam Syafi'i. Jadi itikaf di masjid tidak harus 1 hari. Itikaf di masjid tidak harus 1 bulan penuh. Selama kira-kira orang membaca tasbih itu sempat dia di masjid dan dia itikaf, itu insya Allah semoga sudah termasuk mendapat pahala itikaf. Jadi kita itikaf di sini. Jadi kita dapat pahala tidak hanya pahala thalabul ilmi saja, kita juga dapat pahala itikaf. Saya bahagia sekali. Ya, wajah-wajah yang ada di sini inilah wajah-wajah yang menunda kiamat datang. Iya, kiamat datang ini tertunda oleh wajah-wajah orang yang mau itikaf di masjid, masih mau membaca Al-Quran, masih mau qiyamul lail, ya kan? Masih mau ketika azan didengarkan segera menyiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia sekali. Adinda semuanya yang semoga semuanya senantiasa dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
salah satu profesi yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah profesi menjadi seorang thalibul ilmi, profesi menjadi seorang pencari ilmu. Itu profesi yang bahkan ulama-ulama dahulu, ilmuwan-ilmuwan muslim dahulu, itu mereka sudah, kalau bagi kita, bagi orang-orang itu sudah mendapat julukan yang paling hebat di bidang keilmuan yang mereka miliki. Itu mereka masih tidak mau menanggalkan status menjadi seorang thalibul ilmi, menjadi seorang pencari ilmu. Kenapa? Karena kalau kita baca hadis, begitu mulianya orang yang sedang mencari ilmu. Tadi hadis yang saya bacakan di depan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man barang siapa salaka menapaki tariqan sebuah jalan yaltamisu fihi ilman untuk mencari ilmu. Siapa yang melangkahkan kakinya melewati sebuah jalan untuk mencari ilmu karena Allah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah dengan langkahnya itu akan memudahkan jalannya ke surga. Jadi adinda semuanya yang mungkin datang dari Jember, dari luar Jember, mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa, kalau niatnya dari rumah ke kampus ini karena Allah, benar-benar karena Allah niatnya, ilmu apa saja yang dipelajari karena Allah. Dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu dari Allah. Semuanya bisa digunakan untuk berdakwah. Semua bisa digunakan untuk kemanfaatan umat. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu langkah adinda semuanya ke kampus ini itu sama saja langkah mendekat diri ke surganya Allah. Maka beda sekali orang yang faham tentang ajaran dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan yang tidak faham. Bagi yang faham, dia datang dari kos-kosannya tiap hari itu dapat pahala terus, nyicil langkah, menabung langkah ke surga. Semangat dia itu dari kos-kosan itu, bangun semangat mau ke kampus itu jelas. Karena kampus itu sama dengan menabung langkah ke surganya Allah. Yang nggak paham, bermacam-macam niat ke kampus. Ada yang datang sekarang niatnya tuh sekedar menggugurkan kewajiban. Ada yang sekedar supaya absennya terpenuhi, bisa ikut ujian. Ada yang begitu niatnya supaya absennya terpenuhi aja. Ya beda lah. Nanti hasil di akhir juga beda, barokahnya juga beda. Yang pertama, di hadis yang lain dijelaskan, orang yang sedang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala itu didoakan wa hattal hut fil bahr. Sampai ikan-ikan di lautan itu mendoakan orang yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Adinda, Anda bisa menghitung ikan di lautan. Tidak terkira jumlah. Mereka mendoakan Anda semuanya ini, adinda semuanya ini yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama berpendapat orang yang meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu karena Allah itu sama saja dia wafat syahid di jalan Allah. Pendapat ulama. Karena mulianya menjadi seorang thalibul ilm, malaikat mendoakan, ikan-ikan di lautan sampai mendoakan. Langkahnya langkah yang penuh barokah. Ini sampai ulama-ulama dahulu, meskipun dia sudah menjadi alim ulama, disebut menjadi seorang imam, ya kan? Dia tidak mau menanggalkan status sebagai thalibul ilmi, sebagai pencari ilmu. Dia tetap menjadi, saya ingin tetap menjadi seorang thalibul ilmi. Oh, ada contohnya enggak, Kang? Contohnya siapa? Saya contohkan. Ada Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini itu di zamannya orang yang dianggap paling alim di tanah haram.
maka dia mendapat julukan Imamul Haramain. Imamul Haramain, imam dua tanah haram. Imam Al-Juwaini posisinya udah menjadi imam dua tanah haram. Penduduk Mekah dan Madinah itu kalau udah Imam Al-Juwaini yang bicara diem, manut. Ada masalah apapun tanya pada Imam Al-Juwaini saat itu. Sedemikian posisinya itu. Kalau sekarang itu di atasnya profesor udah. Karena imam-imam yang lain itu juga bergurunya pada Imam Al-Juwaini di zaman itu. Itu Imam Al-Juwaini sudah jadi Imamul Haramain, itu dia masih mencari ada nggak ya orang yang bisa mengajari dia ilmu sorof. Ilmu sorof salah satu ilmu gramatikal Arab. Padahal dia imam gitu loh. Udah pasti dia alim ilmu sorof, tapi dia masih pengen mendalami ilmu sorof lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masih statusnya adalah seorang thalibul ini, seorang pencari ilmu. Itu adilnya semuanya. Ini yang menyebabkan orang-orang dahulu luar biasa semangatnya mencari ilmu, maka mereka melahirkan karya-karya yang luar biasa. Karya-karya yang merubah dunia. Dan kalau kita lihat sejarah para imam dahulu, mereka itu boleh disebut rata-rata hampir boleh dikatakan ensiklopedis. Dia tidak hanya alim pakar di satu bidang ilmu, tapi di banyak bidang ilmu. Contoh Imam Suyuti. Imam Suyuti ketika menulis usul fikih, wah luar biasa. Ada kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Itu para pakar usul fikih tidak bisa melepaskan kitab namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Ketika menulis tentang ulumul hadis, itu seolah-olah ya itulah buku induk ilmu hadis yang beliau tulis. Tadribur Rawi. Ya kan, Imam Suyuti ilmu tafsir dia tulis sekian, sejarah dia tulis, Tarikhul Khulafa, dan banyak lagi bahasa Arab, tentang ilmu bahasa Arab dia tulis. Ilmu kesehatan pun Imam Suyuti tulis. Di zamannya canggih, orang sakit ini obatnya ini. Imam Suyuti, kenapa? Karena beliau tidak puas. Udah mau satu ilmu sih pengen belajar lagi. Nikmatnya mencari ilmu dia rasakan. Merasakan bagaimana nikmatnya mencari ilmu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu juga ensiklopedis. Imam Ar-Razi ensiklopedis, banyak sekali. Ibnu Sina ensiklopedis. Luar biasa orang-orang zaman dahulu. Adinda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali memiliki semangat itu. Kita kembali memiliki semangat itu. Di antara adinda, Kang, itu contohnya terlalu jauh, Kang. Zaman-zaman yang kuno-kuno terlalu jauh. Oke, saya dekatkan. Enggak usah khawatir. Kita dekatkan lebih dekat lagi adalah para pendiri republik ini, para pendiri republik Indonesia. Bagaimana mereka dalam alam masih dijajah, Anda masih ini alam merdeka semuanya. Di zaman itu tidak semua orang berkesempatan untuk sekolah dengan nikmat. Orang tahu semuanya kan di zaman itu kan, yang bisa sekolah dengan serius itu ya orang-orang tertentu. Kalau rakyat biasa, bukan orang-orang dari pejabat tertentu itu susah sekali mendapat akses pendidikan. Tetapi kita lihat semangat ulama-ulama kita dahulu, para pendiri republik ini, di tengah kesusahan menderita dijajah, mereka masih punya semangat yang luar biasa. Contoh adalah seorang yang mampu membuat Ratu Belanda saat itu
tidak bisa berkata apa-apa kecuali dia mangkel dan menyembunyikan kemangkelannya. Ya kan? Saat itu tokoh kita ini ya kan, bertemu dengan Ratu Belanda, duduk satu meja, sampingnya Ratu Belanda. Setelah Republik ini diakui, ya kan, duduk satu meja, dan dengan santainya dia keluarkan cerutu yang besar, itu keluarkan cerutunya. Dia tahu Ratu Belanda itu paling tidak suka kalau ada orang merokok di sampingnya, paling alergi orang merokok di sampingnya. Dia sengaja dia keluarkan cerutu. Ini diplomasi tingkat tinggi. Kemudian dia nyalakan cerutunya, kemudian dia hisap cerutunya, asapnya itu sengaja dia tiup yang kira-kira angin itu nanti akan mengarah ke Ratu Belanda. Sesabar-sabarnya sang ratu, nggak kuat juga, karena emang nggak suka. Orang tidak, ini orang kurang ajar betul. Dia Ratu Belanda akhirnya bicara, tolong, boleh nggak tuan matikan cerutu tuan. Kalimat ini yang pengen dia dengar dari Ratu Belanda itu kalimat ini. Kalau seandainya Ratu Belanda itu diem saja, dia kalah diplomasi. Sengaja kalimat ini yang pengen didengar, kalimat itu supaya tuan tolong matikan cerutu tuan. Dengan sekali lagi dia menghisap rokoknya, cerutunya, dia hembuskan lagi, dia mengatakan, apakah tuan ratu lupa karena cerutu inilah bangsa ratu datang ke bangsa kami, menjajah negeri kami bertahun-tahun. Karena cerutu inilah, maksudnya karena rempah-rempah itu menjajah Indo. Seketika Ratu Belanda diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Siapa? Diplomat yang berani mempermalukan Ratu Belanda, membuat jengkel Ratu Belanda, tapi Ratu Belanda nggak bisa berkata-kata. Seorang alim ulama, itu Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, adinda semuanya, memiliki semangat belajar yang luar biasa. Kalau nggak semangat belajar, nggak mungkin dia itu punya strategi yang secanggih itu. Nggak mungkin dia bisa ngomong sama Ratu Belanda dengan bahasa Belanda. Tadi yang kan saya contohkan dengan bahasa Indonesia, tapi ngomongnya pakai bahasa. Nggak mungkin. Dia di zamannya itu pelajar terbaik di zamannya. Pelajar terbaik di yang semestinya undang-undangnya pelajar terbaik di Hindia Belanda itu harusnya dapat beasiswa untuk kuliah di Belanda. Tapi karena dia anak orang rendahan menurut Belanda, ngapain ngasih beasiswa? Sehingga Haji Agus Salim tidak dikasih beasiswa. Orang Indonesia yang lain yang tahu kabar itu, yang dia bisa ngomong dengan pejabat Belanda, dia ngomong. Orang itu adalah Raden Ajeng Kartini. Dia ngomong kepada pejabat Belanda, saya mendengar ada putra Indonesia dari Sumatera, dia cerdas dan dia yang terbaik, yang semestinya dapat beasiswa. Kenapa tidak dikasih beasiswa? Kenapa dibeda-bedakan? Karena protesnya Kartini ini, ya kan? Kemudian pemerintah Hindia Belanda saat itu kemudian mau kasih beasiswa kepada Agus Salim. Oke, kalau gitu dikasih beasiswa untuk kuliah ke Belanda. Haji Agus Salim meskipun anak dari pelosok kampung desa, memiliki izah yang luar biasa, harga diri yang tidak bisa direndahkan begitu saja. Ini harus Anda miliki. Orang-orang besar itu lahir dari kampung-kampung, dari desa-desa, ya kan? Kampung-kampung dan desa-desa. Begitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda lihat sejarah itu, Allah udah menskenario demikian dahsyatnya.
Beliau belajar bahasa Arab dengan sangat-sangat fasih itu di kampung Bani Sa'ad. Ya kan? Halimah Bani Sa'ad yang itu masih kampung, masih bersih bahasanya. Masih bersih bahasa, maka baginda Nabi menjadi orang yang paling fasih mengucapkan bahasa Arab. Jadi anda yang merasa datang dari kampung itu jangan pernah rendah diri. Karena kampung itu tempatnya orang-orang hebat lahir. Contohnya Haji Agus, meskipun dari kampung itu izahnya tetap dia pegang. Ketika dikasih beasiswa dia bilang saya tidak mau dikasih beasiswa hanya gara-gara protes seseorang. Kalau ngasih beasiswa sejak awal kasih, kalau sekarang saya tidak mau. Ini lagi sudah, ini bukan lagi sebuah keadilan. Intinya Agus Salim tidak mau berangkat ke Belanda, tapi dia buktikan. Dia ingin buktikan pada dunia bahwa tanpa belajar ke Belanda sekalipun, dia bisa sekualitas orang-orang yang belajar di Belanda, bahkan mempermalukan Ratu Belanda. Dan kita tahu bersama kemampuan seorang Haji Agus Salim. Bahasa Arabnya seperti orang Arab. Bahasa Belandanya jelas. Bahasa Inggrisnya seperti orang Inggris. Bahasa Perancis, bahasa Jerman oke. Padahal level pendidikan dia itu hanya kalau disetarakan sekarang hanya lulusan SMA. Maka anda ini harus lebih pintar dari Haji Agus Salim. Karena universitas dia lulusan SMA, Mas. Lulusan SMA. SMA. Nanti tahun 50-an Haji Agus Salim ini sampai diminta untuk mengajar di salah satu universitas terkemuka di Amerika. Lulusan SMA mengajar di Cornell University. Serius, ini benar, sejarah menulis. Kumpulan bahan-bahan yang digunakan mengajar di Cornell University sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Mizan. Anda cari Cornell University. Haji Agus Salim ngajar di sana. Tidak hanya kuliah, ngajar di Cornell University. Apa yang membuat seorang Haji Agus Salim bisa demikian terpandang secara ilmiah juga? Adalah ilmu. Ilmu. Berikutnya Muhammad Hatta. Umur 27 tahun. Muhammad Hatta sudah menggerakkan orang-orang Indonesia yang ada di Hindia Belanda. Ya kan? Bahkan Muhammad Hatta sudah memimpin sidang tingkat dunia negara-negara yang terjajah. Pelajar-pelajar yang ada di Eropa, seluruh dunia yang ada di Eropa yang negara yang terjajah itu dikumpulkan sidang membahas tentang bagaimana memerdekakan negaranya masing-masing. Dan Muhammad Hatta jadi pimpinan sidang. Di situ kemudian dia berkenalan dengan Ali Jinnah yang kemudian mendirikan Pakistan. Itu yang membuat nama Muhammad Hatta belum pulang ke Indonesia sudah didengar oleh Jepang. Jepang belum masuk ke Indonesia, Jepang itu di Tokyo udah ramai membicarakan tentang sosok orang yang bernama Muhammad Hatta. Mimpin sidang di Belgia, 27 tahun umurnya. Umurnya berapa, Mas? 24. 3 tahun lagi mimpin sidang di mana? 27 tahun, Mbak, Mas, mimpin sidang tingkat dunia. Apa yang membuat Muhammad Hatta dipercaya memimpin sidang itu? Tentu karena ilmunya, bacaannya yang luas. Muhammad Hatta bukan mahasiswa yang bergelimang kemewahan, tidak. Beasiswa cukup begitu saja. Dia hidup prihatin ketika di Belanda. Kalau dia punya uang, dia tulis, saya lebih rela perut saya lapar, tapi kalau saya punya uang, saya belikan untuk beli buku.
Saya lebih memilih perut saya lapar tapi saya punya buku. Muhammad Hatta. Dia pernah cerita, dia pengen sekali ada buku yang diterbitkan di Jerman. Dia pengen sekali. Ya kan, dia lebih memilih berpuasa, uangnya yang dia punya itu dia gunakan untuk beli buku di Jerman. Walhasil ketika Muhammad Hatta saat itu pulang ke Indonesia belum merdeka, dia cerita, itu membawa buku diturunkan dari pelabuhan Tanjung Priok itu berpeti-peti. Dia tulis sendiri, untuk menata buku saya di rumah saya yang di Jakarta, kata Muhammad Hatta, saya memerlukan waktu 3 bulan. Muhammad Hatta lulus kuliah S1, nata bukunya Mbak, itu perlu waktu 3 bulan. Saking banyaknya, saya tanya, kira-kira kalau Anda lulus, Anda untuk nata buku Anda perlu waktu berapa bulan? Oh, nanya, ya kan? Lah Anda lebih suka beli mie ayam daripada beli buku, ya kan? Maka jangan heran kalau nanti mentalnya mental mie ayam, ya kan? Ini tanah pendahulu kita seperti itu, Mas, Mbak, semuanya. Ini pendahulu kita. Maka orang seperti Muhammad Hatta, ketika dia dibuang ke Digul itu Irian Jaya sana yang banyak malarianya sana itu, dibuang ke Digul. Muhammad Hatta ketika dibuang ke Digul itu masih bisa membuat buku pengantar filsafat. Di penjara sana, Mas. Bisa membuat buku pengantar filsafat yang sampai tahun 70-an pengantar filsafatnya Muhammad Hatta masih digunakan menjadi buku mata kuliah filsafat di beberapa universitas terkemuka di Indonesia. Kalau orang yang tidak berilmu nggak mungkin bisa membuat buku pengantar filsafat. Maka adinda semuanya, marilah kita kembali. Kalau bangsa ini pengen maju, bangsa ini memerlukan anda yang serius belajar. Ada yang serius belajar. Ya kan? Baru belum ada 1 bulan saya pulang dari Amerika. Saya pulang dari Amerika, alhamdulillah Allah mengizinkan. Jadi dulu waktu kecil itu, kayaknya kalau keliling dunia itu rasanya nikmat ketika kecil. Bayangkan tuh keliling dunia. Ketika di pelajaran itu diberitahukan Columbus yang keliling dunia, saya juga membayangkan dulu itu rasanya keliling dunia, bisa ngelilingi dunia itu kayak apa rasanya. Allah kabulkan. Maka berimajinasi tidak dilarang, berkhayal tidak dilarang, ya kan? Berkhayal tidak tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalau berkhayal itu dilarang, kalau berimajinasi dilarang. Enggak ada, Mas. Bahkan Rasul itu minta kita berimajinasi. Rasul itu menggerakkan pikiran para sahabatnya untuk berimajinasi yang bagus-bagus, yang hebat-hebat. Karena dari imajinasi yang dahsyat itu lahir nanti karya-karya besar itu dari imajinasi. Maka Anda tuh sering-sering berimajinasi yang bagus-bagus, ya kan? Sering berimajinasi. Sekarang ditemukan teknologi nano itu karena imajinasi seseorang. Kalau nggak ada imajinasi nggak akan sampai ke sana. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan saat itu paling genting yang digambarkan dalam sirah, seolah-olah saat itu bahkan umat Islam mau pergi kenting aja takut saat itu. Itu baginda Nabi mengajak sahabatnya berimajinasi. Itu ketika perang Khandaq atau perang Ahzab. Madinah sudah dikepung. Madinah siap dikepung. Baginda mendengar bahwa seluruh kabilah itu akan menyerang Madinah, maka kemudian baginda Nabi bermusyawarah dengan para sahabat. Kita hadapi di dalam kota atau di luar kota? Para sahabat sepakat kita hadapi di dalam kota. Madinah itu secara alam
Itu kayak terbentengi oleh alam. Intinya tinggal ada satu tanah lapang yang itu harus dijaga. Akhirnya Salman Al-Farisi usul agar itu digali parit. Ya, dalam bahasanya khondak. Para sahabat Nabi itu antara cemas karena udah mendengar mereka bergerak, terus menggali dicepat-cepat galiannya itu. Orang-orang munafik tertawa di belakang. Sampai suatu ketika ada sahabat Nabi yang ketika menggali itu ada batu yang tidak bisa dipecah. Bagi Nabi turun tangan, memecah batu itu. Batu dipukul dengan sangat keras, ada percikan. Bagi Nabi mengatakan, kalian akan membuka istana Kisra di Persia. Persia akan jatuh ke tangan kalian. Lagi Yaman akan jatuh ke tangan kalian. Orang bertakbir Allahu Akbar. Kisra itu Mbak, Persia itu Mas, itu adik kuasa di zaman itu. Romawi dan Persia. Saat itu kaum muslimin ini masih berapa orang? Ya kan? Enggak sampai ratusan ribu. Mau diserang lagi ketakutan. Tapi Rasul mengatakan kalian nanti akan menguasai Persia. Yang terjadi apa Mas? Ketika itu disebarkan dari mulut ke mulut, kita akan menguasai Persia. Kita akan menguasai Persia. Ayo semangat, kita akan menguasai Persia. Untuk menumbuhkan semangat untuk berimajinasi. Orang-orang munafik menertawakan. Ya wong kalian aja mau kencing aja takut kok. Hidup belum tentu kok sudah bilang akan menguasai Persia. Tapi inilah yang berbicara adalah utusan Allah. Terbukti di kemudian hari umat Islam menguasai Persia kembali. Waktu kecil berimajinasi. Anda boleh imajinasi, Anda boleh berimajinasi. Ya kan, saya akan ngajar di Harvard boleh. Jadi pengajar Harvard besok itu ada orang dari Indonesia, lulusan dari Universitas Jember, ngajar di Harvard. Kemarin saya ke Harvard juga ada orang Indonesia ngajar di sana. Jangan itu pun Anda bukan orang yang pertama. Ada orang Indonesia ngajar di Harvard. Alhamdulillah kemarin keliling dunia, diundang ke Amerika 1 bulan, rutenya itu saya dikasih tiket berangkat Jakarta, rutenya ke arah barat, naik Qatar Airways, Jakarta kemudian ke Doha, dari Doha nyebrang ke Turki, naik dikit sampai kemudian Eropa, ya kan, nyebrangi Eropa Barat, kemudian samudra mana Mas? Atlantik. Atlantik. Samudra apa? Atlantik. Atlantik. Nyebrang sampai ke New York, alhamdulillah. New York disambut -12 derajat. Dingin sekali. Terus ngisi acara di New York sekian hari, kemudian dari New York kemudian saya ke Boston naik kereta yang cepat itu, di Boston disambut hujan salju -14 derajat. Dari Boston kemudian ke Pittsburgh, dari Pittsburgh kemudian ke Toronto lebih dingin lagi. Dari Toronto kemudian ke Indianapolis, ke Bloomington kemudian ke Illinois ke San Louis, di kota yang di pinggirnya Sungai Mississippi. Dari situ kemudian terbang ke Atlanta ke New Orleans kemudian ke Houston itu di Texas, Houston kemudian ke San Francisco kemudian ke Los Angeles kemudian ke Las Vegas kemudian ke Los Angeles lagi, Los Angeles kemudian ke Narita Jepang, Tokyo, dari Tokyo kemudian ke Kuala Lumpur ke Jakarta, baiklah, ngeliling dunia. Itu Mbak Mas gratis.
balik disangoni. Tahu nggak disangoni? Kasih uang saku. Uang saku. Di sana bertemu dengan orang-orang yang baik-baik dan terhormat. Saya ngisi acara di Northeastern University. Mahasiswa Indonesia dan yang lainnya juga dari negara-negara yang lain, Northeastern University di Boston yang dibom itu. Di sana mereka mengapresiasi film yang saya sutradarai, Dalam Mihrab Cinta, diskusi kemudian kita. Yang ingin saya sampaikan adalah sedikit saja saya ingin supaya Anda itu paling tidak buka dikit lah, ora jembertok gitu loh. Buka dikit lah. Saya singgah di antaranya ke Indiana University, Bloomington. Bloomington itu Mas, itu kota desa. Kota tapi desa. Sebenarnya layaknya disebut desa sebenarnya. Karena yang membuat dia itu terkenal itu karena ada universitasnya itu. Yang disebut kota itu ya universitas itulah kotanya. Ya universitas itu kok kotanya. Kalau di sana ada misalnya apa itu kafe itu ya kafe untuk mahasiswanya itu. Kalau sana nggak ada universitasnya ya desa dia itu. Kota kecil, kota itu karena ada universitas, yaitu Indiana University. Ya kan? Tapi Mbak Mas, meskipun itu desa, sama Jember itu masih kota Jember. Jember itu kan, lo serius, Jember itu kan kabupaten kan. Ini kan kita di tengah-tengah kabupatennya, di ibu kota kabupaten. Lah itu bukan ibu kotanya. State-nya kan Illinois. Illinois itu kota besarnya itu Chicago. Yang terkenal tuh Chicago kota terbesar ketiga di Amerika. Itu lah Bloomington itu sekian ratus kilometer dari Chicago, desa. Tapi Indiana University yang di desa itu sudah dapat Nobel, ilmuannya dapat Nobel. Jadi saya semakin tertarik. Di antara yang saya selalu ingin saya ziarahi kalau saya ke kota-kota atau kemana itu selalu yang saya cari adalah perpustakaan. Jadi saya tanya, Mas saya pengen diantar ke perpustakaan, saya bilang gitu. Saya diantar Mbak Mas, itu diantar saya jam setengah 12 malam. Loh, setengah 12 malam tutup loh, saya bilang gitu. Oh enggak Ustadz, diantar betul saya ke perpustakaan. Di sana perpustakaan untuk undergraduate S1 itu buka 24 jam. Perpustakaan di Indiana University yang desa itu buka 24 jam. Untuk yang program master dan PhD itu sampai jam 12 malam. Nanti jam 8 buka lagi. Saya ke sana itu setengah 12, mahasiswa masih membaca, ngerjain tugas. Dan saya diceritain, karena saat itu kan saya datang ke sana itu pas malam minggu. Justru di sini Ustadz, kata mahasiswa itu, kalau malam minggu itu mahasiswa paling sibuk ke perpustakaan. Sabtu Minggu paling sibuk, mereka sampai tidur di perpustakaan. Kenapa? Karena ngerjain tugas yang bisa dikumpulkan untuk hari Senin sampai hari Selasa. Kalau di tempat saya, bukan di sini, di tempat saya sana, itu kalau hari Minggu itu kampus tutup, mahasiswanya pada pulang kampung. Tempat saya sana, mahasiswa itu pulang kampung. Beda sama sana itu beda. Sekarang saya mau nanya nih, perpustakaan di sini sampai jam berapa? Jam berapa? 8. Kok ada yang bilang pada isya, pada asar, pada duhur? Yang benar yang mana? Pada isya. Pada isya. Jam 8 malam. Alhamdulillah lumayan. Sip itu. Oke, perpustakaan buka sampai jam 8 malam.
Kalian kalau di perpustakaan sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ada nggak yang di perpustakaan sampai dikejar-kejar sama pulang? Ayo dia mau tutup nih, ayo pulang, sana pulang, mau tutup nih. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Jam berapa ini Mas? Setengah 10. Masih setengah 10. Oke. Adidas semua kita kembali ke Boston dan ke Bloomington. Mereka serius. Seusia Anda itu serius. Seusia Anda serius. Jadi yang saya lihat di sana, kalau saatnya libur, saatnya belajar. Itu tentu kita ada beberapa hal yang tidak kita suka, itu pasti ya. Apa itu? Gaya hidup bebas itu nggak kita suka, itu pasti. Yang kita lihat itu kan yang baik-baiknya, yang yang bisa kita ambil. Saatnya libur, saatnya belajar, orang dicampur-campur. Nah kalau kita kadang-kadang ini saatnya belajar libur, saatnya libur ya libur. Wong itu yang dicari, kan tanggal merah, tanggal kecepit, tanggal semacam-macam kan itu kan. Kita repotnya di situ. Di Amerika, kalau jam-jam belajar ada anak berkeliaran, anak di bawah 18 tahun itu berkeliaran, dia akan ditanya oleh polisi, kenapa kamu tidak di sekolah? Saat di jam belajar ditanya, kenapa kamu tidak di sekolah? Kalau dia belajar, aku sekolah di rumah, homeschooling, oke. It's oke. Berarti nggak ada masalah, karena memang dia sekolahnya di rumah. Kalau dia nggak bilang begitu, dia bilang, ya karena aku nggak sekolah. Oh, tangkap sama polisi itu. Ditangkap sama polisi. Jadi nggak ada saatnya sekolah melaku di jalan pakai seragam neng mall, nggak ada di Amerika. Saya udah buktikan sendiri, nggak ada. Sembeling-belingnya orang sana itu, kan sepang-pangnya orang sana, generasi pang, sepang-pangnya orang sana itu, saatnya sekolah. Kalau nggak sekolah, nanti akan di cross check, yang salah dia atau orang tuanya. Kalau ternyata memang orang tuanya yang tidak menginginkan dia sekolah, orang tuanya yang akan di penjara oleh. Kamu nggak bisa didik anak kamu, biar negara yang didik. Tapi kalau memang sudah, orang tuanya bilang, loh dia itu pamitnya itu sekolah, dia itu yang tidak dia akan diambil oleh polisi untuk ya kalau di kita itu ada kan rehabilitasi gitu kan, kira-kira itu. Ada rehabilitasi itu anak-anak yang tidak mutu gitu. Itu di sana, tindak semuanya. Saya temukan juga ketika saya ke Jerman. Saya pernah ke Jerman dan saya diundang untuk ngisi mahasiswa di Jerman di Hannover. Kemudian selalu saya tanya mana perpustakaannya. Saya diajak ke Hannover University, perpustakaannya cantik sekali perpustakaannya. Ke Frankfurt University juga perpustakaannya. Kalau di Frankfurt University perpustakaannya itu, kita masuk ke perpustakaannya itu ada kamar-kamar kecil. Kotak-kotak kamar kecil. Di situ ada lampunya kecil, ada. Jadi mahasiswa kalau ke sana bawa buku udah di kamar tuh asik. Nggak ada yang ganggu. Lapar keluar sebentar, di situ ada kafenya yang sangat nyaman. Ini kan tinggal beli kopi, beli teh. Yang menarik, mahasiswa di Jerman itu berlomba-lomba untuk mematenkan penemuan dia. Jadi mahasiswa itu kalau nggak menemukan sesuatu yang dipatenkan itu belum mahasiswa. Jadi sana itu hak paten itu terus karena menemukan
sesuatu karena kreatif. Ini yang ngomong teman-teman kita Indonesia yang di Jerman yang cerita sama saya. Kreatif. Ya kan? Sekarang sini yang udah mematenkan sesuatu angkat tangan. Angkat tangan yang mematenkan. Kalau saya kan kalau bertanya nggak melakukan kan namanya kabur maktan kan. Saya udah matenkan. Serius. Ya kan saya patenkan judul novel terbaik saya Ayat-Ayat Cinta. Serius. Begitu novel saya luncurkan, saya nggak mau resiko. Kalau di Indonesia kadang-kadang orang ngawur kan, kadang-kadang nggak peduli hak kekayaan intelektual. Saya langsung patenkan. Merek dan penemuan ini ayat-ayat milik Habibur Rahman Al-Shirazi di Departemen Kehakiman. Ayo, ada yang matenkan apa ayo? Berlomba-lomba dinda semuanya. Ya kan? Padahal yang meminta kitab suci yang ada kalimat untuk berlomba-lomba itu Al-Qur'an. Injil saya nggak ada berlomba-lomba lah dalam kebaikan, nggak ada Injil. Yang ada tuh Al-Quran, fastabiqul khairat. Kita diminta untuk berlomba-lomba. Kenapa orang lain yang mengamalkan kita nggak mengamalkan? Kenapa? Pertanyaan kenapa? Kalau Anda masih merasa nyaman dengan kemalasan Anda masih merasa sangat nyaman dengan kemalasan Anda saat ini, malesnya itu dinikmati betul kemalasan itu. Kemalasan itu Anda nikmati. Ya kan? Tunggulah saat menderita Anda. Tunggulah saat menderita Anda. Yang menikmati kemalasan, dia akan merasakan penderitaan. Penderitaan, maka jangan males. Kegagalan seseorang itu, ketidaksuksesan seseorang itu diantaranya penyebabnya adalah males. Kalau Anda melihat orang malas dan Anda baru merasa rajin sedikit dan merasa hebat, padahal kalau ditakan Anda juga malas juga. Hanya karena Anda melihat teman Anda lebih malas dari Anda merasa beruntung. Ini benar-benar hidup di negara yang konyol. Ya kan? Aku jek mending. Aku jek beruntung timbang dia. Mending aku jam itu sholat subuh, dia jam 8. Ini podo wae. Ora ono mending-mendingan kuwi. Kuwi bukan sholat subuh, sholat duha. Kan? Wong podo males kok mending, enggak ada masa mending, itu enggak ada. Adinda semuanya yang semoga semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihayati. Anda itu bersaing itu tidak hanya dengan teman Anda yang sama-sama malas, itu enggak. Tidak hanya bersaing dengan sama-sama orang Jember, tidak hanya bersaing Jember saingan sama Lumajang, itu enggak. Jember saingan sama Bondowoso itu enggak. Itu keliru. Persaingan kita adilnya itu persaingan global. Persaingan global. Kalau masih melihatnya itu teman sendiri, tonggone dewe, enggak yaman. Di saat
yang sama malam ini, besok hari Senin, besok hari Selasa, di saat yang sama, ketika Anda tidur mendengkur, menikmati kemalasan itu, di saat yang sama ada mahasiswa seusia Anda, semesternya sama dengan Anda. Kalau Anda semester 3, dia juga semester 3. Jurusannya sama dengan Anda. Anda jurusan ekonomi misalnya, dia juga jurusan ekonomi. Saat itu dia tidak tidur. Sementara Anda tidur mendengkur, menikmati kemalasan, dia tidak tidur. Dia baca referensi kelas dunia. Dia baca jurnal-jurnal ekonomi kelas dunia. Mengerjakan tugas dari profesornya. Dia sedang duduk di Cambridge University, sedang duduk di Harvard University, sedang duduk di Israel, sedang duduk di Australia, sedang duduk di Beijing. Kalau Anda malas, sementara negara ini memerlukan Anda, di saat yang sama kemudian suatu ketika mungkin suatu ketika meskipun Anda malas ternyata malas ramutu turaturu ning ternyata ke depan nggak tahu dengan sebab yang saya tidak tahu jadi pejabat ngurusi tentang perdagangan, padahal saat Anda kuliah itu turaturu malas. Kemudian bertemu di WHO, bertemu di level-level dunia sana serius. Anda pelor-pelor. Itu ibarat pendekar. Ada satu pendekar di gunung tertentu. Bayangkan zaman dulu gitu kan. Dia digeladi oleh gurunya dengan segala macam kesaktian. Tidak. Semuanya yang satu tidur. Kemudian tanding. Tinggal tendang sekali loh. Itu kira-kira seperti itu. Kalau sekarang Anda di jurusan hubungan internasional, misalnya hubungan internasional, Anda baru bisa you know I know, udah semangat sekali itu, udah merasa paling pinter. Sementara yang sana, ya kan, dia tidak merasa puas kalau tidak menguasai 3 bahasa asing. Inggris sudah jelas tuh bahasa dia. Ditambah dia misalnya menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Mandarin. Sementara yang di sini TOEFL 400 ngakni. Ya kan? Kalau mau disyaratkan lulusnya dapat TOEFL 400 protes. Ya kan? Saya disyaratkan, bukan internasional kan harus bisa bahasa Inggris kan? Seandainya universitas mensyaratkan Anda bisa lulus kalau TOEFL Anda 550, protes. Oh yuk kita demo yuk, ini mempersulit ini. Ya kan repot kan gitu kan? Repot. Jadi Anda semuanya itu bersaing secara global adinda semua. Anda yang calon guru juga sama. Kalau di sana yang calon-calon guru serius tentang ilmu pendidikan, dia serius, belajar serius. Kalau di sini nggak serius, akhirnya ya bingung sendiri. Sama saya itu juga merasakan itu. Sebagai penulis itu saya bersaing dengan penulis-penulis yang sekarang juga lagi nulis, yang dia itu penulisnya Israel, penulisnya Perancis, yang dia nggak tidur. Sama. Itu yang buat saya ketika kadang-kadang capek ini harus nulis saya. Harus nulis. Saya pernah kemarin sebelum Ramadan saya keliling Turki. Ada orang Turki berbaik hati sama saya. Dia kasih sponsor. Dia baca ayat cinta. Di ayat itu ada tokoh ulama Turki yang saya masukkan di ayat itu. Saya mengagumi tokoh itu, namanya Said An-Nursi, ulama hebat. Dia penggemarnya Said Nursi juga ternyata, orang Turki itu. Ketemu di Senayan Jakarta, Book Fair. Ketemu saya senang sekali dia. Kemudian dia nawarin, mau nggak keliling Turki? Ya mau. Mau gimana? Mau
gratis, oh nggak mau keliling Turki. Awalnya saya diminta 1 bulan keliling Turki, biar semua tapis. Saya bilang saya bisa cuma setengah bulan, kan saya harus nulis skenario untuk Ramadan, saya bilang begitu. Akhirnya sambil keliling Turki itu kadang, untungnya dia pakai mobil yang bagus sekali, mobil apa itu keluaran Eropa yang nyaman di jalan itu. Saya memang minta untuk perjalanan darat supaya saya lebih tahu, kalau pakai pesawat nggak kelihatan kan, jalan darat itu mobilnya nyaman sekali. Saya sambil perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dari Kayseri itu kota tengah Turki, kemudian ke Sanurfa yang itu adalah di hulu sungai Mesopotamia, ya kan? Tempat Nabi Ayub yang dia sakit itu, ada sumurnya di sana, ke sana itu tadi, itu ada sekitar 600 km. Itu saya sambil nulis skenario. Orang Turki sampai begini nulisnya. Iya, saya bilang begitu, harus begini. Jangan kalah sama orang-orang di Amerika sana. Mereka nulis di pesawat, saya juga bisa nulis di, karena memang itu deadline. Mau tidak mau saya harus nulis, ya kan? Selama 15 hari nulis terus, tiap hari deadline, nulis skenario kan tiap hari deadline, harus tulis terus, ya kan gitu kan? Dia sampai lokasi dia tidur, saya masih nulis. Sampai dia harus begini, memang begini nih. Kalau malas digila sama orang lain, kalau malas digila, jangan malas. Orang-orang yang malas itu akan diterkam oleh orang-orang yang rajin. Nggak nerekam pun udah otomatis itu. Orang malas kok, ya kan? Orang malas kok. Makanya jangan malas. Jangan malas. Dan sesungguhnya Islam itu mengajarkan itu, maka diminta sholat 5 kali sehari itu supaya dia nggak malas. Jadi orang malas itu harus bangun gitu loh. Bangun wudhu, sholat, semangat lagi. Wudhu, sholat, semangat lagi, begitu. Tapi adinda semuanya sudah mau jam 10. Semestinya tadi itu saya nggak tega. Tadi saya sudah berniat loh sungguhnya itu. Karena saya juga masih punya deadline nulis skenario sungguhnya. Saya tuh jadi, saya tak ke kampus, saya tak ngasih cuma kultum 7 menit dalam hati. Tapi melihat adinda semuanya yang wajah-wajah cerah begini ini saya nggak tega. Wajah-wajah bersinar begini ini kan, akhirnya 1 jam ini kan. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Ada waktu 5 menit, saya buka 2 penanya, 1 putra 1 putri. Siapa mas? Yang putra yang mana? Yang putri yang mana? Putri nggak ada yang tanya. Hah? Ada yang tanya nggak putri? Kalau nggak ada putra semua. Oh itu pojok tuh. Oke, lady first. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan yang bagus. Yang dari Putra, yang mana? Ulangi lagi. Yang Putra? Itu cepat tuh. Iya, maju. Iya, cepat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang saya tanyakan, apakah novel Bumi Cinta tersebut merupakan suatu perbandingan daripada novel yang dibaca oleh Pramudia Anantatur? Siapa? Pramudia Anantatur
Pramudia Anantatur. menulis novel Bumi Manusia. Nah, apakah ada inspirasi dari tersebut atau apakah ada inspirasi lain yang memang perlu dijadikan referensi untuk dijadikan bahan perbandingan dari novel ini? Oke, pertanyaan yang menarik. Yang pertama dari Mbak tadi bertanyakan bagaimana supaya kita tetap semangat kita terus menyala. Jadi kalau jenuh juga menyala lagi, bagaimana caranya? Yang pertama, Mbak, yang pertama, orang itu semangat kalau orang itu mencintai. Mulai. Serius, ini kok malah mulai. Mentang-mentang pengantin baru. Tahu saya itu wajahnya wajah pengantin baru. Jadi begitu ada kalimat cinta itu ngomong duluan. Jadi benar, jadi kalau cinta itu semangat. Cinta itu semangat. Nggak percaya nanti kalau Anda saatnya mau menikah gitu ya. Misalnya gitu kan, ada saatnya khitbah gitu kan. Saatnya menentukan hari H pernikahan. Calon mertua bilang, "Nah, tolong ya datang ke sini ya. Ini ada yang mau dirembuk." Itu kan hujan seperti apapun, banjir setinggi apapun, Anda akan tetap datang. Karena cinta. Kenapa Imam Bukhari sampai 16 tahun lebih untuk mencari hadis yang sudah dikumpulkan menjadi Sahih Bukhari? Itu karena cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau cinta, ya kan? Teman-teman kita kemarin saya ketemu ya di Illinois, ada mahasiswa kita program PhD, ya kan? Dia tinggalkan tanah air. Ada teman kita, ya kan? Di Bloomington juga, dia cerita, ya kan? Waktu S2 dulu beasiswa kurang, dia kalau pagi-pagi itu ngelempar koran. Cerita gitu, jam 2 bangun langsung ngambil mungkin 500 koran, ngelempar koran. Musim dingin, musim panas tetap jalan. Musim dingin mau dingin seberapa derajat itu tugas dia yang ngelempar koran. Dia kenapa? Karena dia cinta pada ilmunya, pada ilmu. Karena cinta itu seberat apapun. Anda kan nggak ngalami kan, harus ngelempar koran di tengah musim dingin. Teman-teman kita itu ngalamin. Kita ngalamin. Ketika saya ke Australia, ada mahasiswa kita di Australia, dia bilang karena dia buat keluarga, beasiswa nggak cukup, dia buat keluarga bawa anak. Apa yang terjadi? Dia program PhD. Kalau di kampusnya itu dia dosen. Pulang itu dia jelas dosen, mau jadi tukang dosen dikirim ke Australia. Yang dilakukan apa? Dia jadi cleaning service. Demi apa? Demi supaya anaknya tetap bisa makan, istrinya makan. Demi supaya dia bisa belajar di Australia. Kalau dia nggak cinta, ya dia lebih baik pulang ke Indonesia, nggak usah lanjutin sekolah. Toh dia juga udah dosen. Kenapa itu dilakukan, Mbak? Karena cinta. Miliki cinta itu pada ilmu itu dimiliki. Cinta pada ilmu. Anda sampaikan kepada adik-adik Anda kelak. Makanya kalau masuk ubah universitas itu pilih jurusan yang Anda sukai. Ya kadang-kadang itu milih jurusan saya nggak bisa. Ya kan, milih fakultas sebenarnya nggak bisa, kadang-kadang ngambil yang penting keren. Padahal itu bukan itu yang dia sukai. Jadinya apa? Jadinya setengah-setengah. Ya kan? Kalau Anda sukai, Anda akan serius. Saya ke Al-Azhar 7 tahun nggak pulang dulu. Sejak awal saya udah cinta. Saya belum sampai ke Al-Azhar itu udah cinta dengan Al-Azhar saya. Serius. Di Madrasah Aliyah kelas 3, orang tua yang saya tanya, kamu nanti mau kemana? Insya Allah ke Al-Azhar. Azhar kan Kairo. Waduh lah bapak nggak punya uang. Ya pokoknya saya pengen ke Kairo. Sampai menjelang lulus, teman-teman itu ada ke Primagama, ada yang kemana untuk bimbingan UMPTN, itu namanya UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi. Kemana-mana, orang tua juga dorong, bu kamu ikut sana seperti teman-teman kamu, nanti daftarlah, mau di UGM, mau di Undip, mau di IAIN. Saya bilang ke orang tua, bapak nyuwun sewu, yang ingin saya lakukan cuma 2. Kalau saya di Indonesia, saya nggak mau kuliah. Nah, terus
Saya mau mondok di Jawa Timur sampai khatam Ihya Ulumuddin, dia bilang gitu. Terus pokoknya semua kitab itu tak lalap semua. Udah. Orang tua saya getek-getek juga. Kan? Dia pengennya saya kuliah. Kalau kuliah cuma satu pilihannya, Al-Azhar Kairo. Disuruh tetap saya nggak mau, sampai saatnya orang pada daftar saya nggak daftar. Orang tua akhirnya ngajak rembukan, memperlakukan saya akhirnya seperti orang yang udah dewasa. Oke, karena kamu udah merekengkeng pengen ke Kairo, kata dia. Saya langsung bilang, Bapak, kamu tahu kan, ini gaji Bapak segini. Adik kamu di pesantren masih sekian orang, adik saya itu 5. Masih ada yang di SD, ada yang di pesantren. Ya kan? Jadi untuk biaya adik kamu saja ini gaji Bapak ini pas-pasan. Jadi nggak mungkin kalau ayah nanti ke Kairo biayai kamu. Saya tidak minta dengan saya untuk dikasih kirimi tiap bulan. Atau siapa? Kasih tiket saja ke Mesir. Tiketnya saja ke Mesir, yang penting sampai Mesir. Ya saya bilang gitu, sampai Mesir. Bapak saya ngomong, terus nanti makan apa di sana? Yang jelas Al-Azhar gratis, tinggal nanti cari masalah makanan. Insya Allah. Kok insya Allah gimana? Saya masih ingat. Sekarang nyuwun sewu, Bapak, kalau ada ayam dari Semarang naikkan pesawat, ayam itu dilempar ke Mesir, ayam itu mati nggak kira-kira? Nah, saya bilang, dia akan cari makan. Dia akan cari makan nanti ayam itu, meskipun nggak bisa bahasa Arab. Itu ayam nggak bisa bahasa Arab aja, kalau bawa ayam dari Jember, naikkan pesawat terus dilempar ke Kairo aja, ayam itu masih bisa cari makan. Saya bilang, musuh saya kalah sama ayam. Saya belajar bahasa Arab sejak di pesantren, di madrasah aliyah program khusus, bertahun-tahun udah bisa ngomong bahasa Arab. Masa kalah sama ayam nggak bisa bahasa Arab? Akhirnya ini saya ingin melihat, itulah pentingnya kita meyakinkan orang tua bahwa kita punya tanggung jawab. Insya Allah orang tua kalau melihat anak tanggung jawab itu juga jelas itu loh. Ngelepas itu juga berani. Melihat anaknya begitu, bener akhirnya. Udah kasih tiketnya, tapi udah jelas loh. Ini akadnya ini tiket. Akhirnya dikasih tiket PP. Karena kan untuk syarat cari visa itu tiketnya harus PP. Kalau nggak PP nggak dikasih visa nanti. Jadi saya ke Mesir saat itu tuh sebagai turis. Tiketnya PP, tapi tiket PP-nya itu kemudian kita uangkan untuk, ya itulah bagaimana hidup dengan itu caranya. Jadi turis di sana langsung cepat-cepat masuk, ijazah yang kita bawa terjemahkan bahasa Arab, apply ke Al-Azhar University sambil doa, ya Allah semoga diterima, ya Allah semoga diterima, ya Allah. Kalau nggak diterima Allah alam. Iya, karena kesana itu visa cuma 1 bulan, visa turis cuma satu bulan. Terjemahkan dibantu oleh teman-teman yang di sana, masukkan, kemudian dapat dari Al-Azhar keterangan bahwa sudah mendaftar. Tapi belum ada pengumumannya. Keterangan itu kita bawa ke imigrasi, dikasih tambahan 3 bulan. Toh 3 bulan itu nunggu pengumuman. 3 bulan itu kita banyak bermunajat. Tengah malam, ya Allah semoga diterima, ya Allah. Semoga Engkau jadikan aku diterima di Al-Azhar, ya Allah, untuk bisa berbaris dengan para ulama yang di Al-Azhar itu, ya Allah. Pas hari yang mulai turun itu, deg-degan ke kampus. Terima nggak ya, terima nggak ya? Namanya banyak sekali, cari mana ini. Akhirnya nemukan Habibur Rahman Syekh Razi. Kuliah Usuluddin, Fakultas Usuluddin, langsung alhamdulillah diterima. Langsung kita kan ada nomornya tuh, nomor sekian itu kan terimanya kan. Langsung datang ke, kalau di kita kalau di sini bagian kemahasiswaan, kalau di sana namanya Syu'unut Tulab. Sana kita jelaskan, saya di Indonesia udah terima di Usuluddin. Namanya siapa? Habibur Rahman. Mau paspornya berapa? Ini paspornya ini. Mau dia dilihat, oh iya, saya minta keterangan, saya udah diterima sebagai mahasiswa. Kemudian dibikinkan stempel cetok, kasih kanan.
ya kan? Terus saya bawa itu surat sakti dari universitas itu, sakti, bawa ke imigrasi langsung di stempel 1 tahun visanya sebagai pelajar. Alhamdulillah, ya kan, alhamdulillah, ya kan. 7 tahun nggak pulang Mbak dengan segala penderitaan. Oh ya kan, penderitaan itu. Ya kan? Beberapa fase yang di ada cinta bolehlah itu disebut Habibur Rahman, beberapa fasenya. Ya yang menderita lah. Yang menderita itu misalnya naik metro kepanasan, itu kan di ayat-ayat cinta novel itu Habibur Rahman. Tapi kalau pas Fahri ketemu Aisyah di rumahnya Syekh Utsman, yang Aisyah pelan-pelan buka cadarnya, yang Fahri teratapan, ya kan, itu bukan Habibur Rahman, bukan, itu bukan. Kenapa? Karena Habibur Rahman punya pengalaman yang lebih dahsyat dari itu. Hanya 1/5 dari pengalaman Habibur Rahman. Manas-manasi. Belum nikah ini biar panas. Kalau dia senyum-senyum terus, ya kan? Jadi Mbak, semangat. Yang kedua, bertemanlah dengan orang-orang yang semangat. Orang-orang yang tidak semangat tuh ya cukup, ya oke lah, gitu aja. Jangan terlalu akrab banget tuh sampai ini dengan orang yang malas-malas tuh Mbak, ya kan. Kalau dalam bahasa para motivator, orang-orang yang malas-malas itu hanya menularkan energi negatif, ya negatif. Energi negatif itu udah, kalau bisa dibilangin kamu semangat enggak? Kalau kamu malas terus, jangan bawa energi negatif di kamar saya. Kalau kamu mau tidur malas-malasan, garap tugas sana di tempat lain sana. Jangan saya dulu juga begitu Mbak. Mas, ketika di Karo saya pilih teman-teman. Di Karo kadang-kadang ada juga yang pelor-pelor juga ada, sebagian teman-teman itu lawal. Saya nggak mau gitu. Saya ini udah berjanji sama ayah saya akan harus membuktikan bahwa pilihan saya itu pilihan yang insya Allah baik. Maka saya nggak boleh menyanyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar di Al-Azhar saat itu. Pilih teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Kalau ingin beramal soleh, pilih teman-teman yang soleh. Bagaimana dengan teman-teman yang enggak soleh itu? Diajak untuk soleh. Soleh. Jangan, kalau nggak mau juga, jangan jadikan teman akrab, teman biasa aja. Teman akrabnya berteman akrablah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang mau belajar, dengan orang-orang yang semangat. Itu kalau mau sukses. Ini teori orang-orang yang sukses Mbak. Pengusaha-pengusaha besar itu bahkan itu kalau misalnya ada, mohon maaf, dia berusaha, ada perusahaan bangkrut aja dia males. Bank itu kalau perusahaan bangkrut, males dia bank itu, ya kan? Perbankan tuh kalau ada perusahaan bangkrut males. Kalau ada perusahaan itu sukses, wah ditawar-tawarin itu macam-macam lah fasilitas. Kalau mau ini itu begitu. Ini contoh real. Kalau pengen semangat begitu caranya. Oke, itu. Yang berikutnya tadi, akan niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan semangat terus. Masnya tadi yang tanya tentang novel Bumi Cinta. Bumi Cinta itu lahir dari keprihatinan saya ketika saat itu satu ketika saya buka internet, ada mahasiswa yang berani mempertanyakan tentang Tuhan, tentang macam-macam yang udah mapan-mapan itu.
juga beberapa yang saya pernah dikasih cerita dari teman-teman anak muda kita yang mulai hidup secara bebas di beberapa kota besar, itu saya sangat prihatin. Lah saya prihatin itu saya sikapi dengan sebuah karya yang memotivasi. Maka saya contohkan mahasiswa Indonesia yang hidup di tengah-tengah negara yang sangat-sangat bebas, tapi bisa menjaga iman. Saya jaga tokoh Muhammad Ayyash. Sekaligus saya sampaikan juga itu ada perdebatan filsafat. Perdebatan Ayyash dengan orang-orang ateis. Ya kan? Itu dulu pernah saya pelajari di Al-Azhar. Sebenarnya itu satu mata kuliah itu, tapi karena dikemas dengan cinta jadi ringan ya. Karena dikemas dengan cinta. Kalau Anda baca Bumi Cinta itu ada satu dialog filsafat. Ya kan? Bagaimana Muhammad Ayyash itu juga menumbangkan argumentasi Viktor Morozov, orang ateis itu. Ada yang belum baca Bumi Cinta? Kasihan deh yang belum baca. Zaman gini loh belum baca Bumi Cinta, nggak keren. Oke adinda semua yang semoga semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah kelebihan 15 menit, ya kan? Jadi selamat untuk iktikaf di rumah Allah, ya kan? Selamat belajar. Kalau masih belum puas juga Anda bersilaturahim dengan saya, besok datang jam 6. Di mana Mas? Di Majelis Duha, di tempatnya di Aula Puslit Kopi dan Kakao Jalan Willy Sudirman. Besok temanya lebih menarik. Mulai lagi. Iya, temanya The Power of Love. Temanya pernah kita bahas tentang tema cinta. Silahkan datang, kita besok kita bisa, kalau ada mau dialog besok bisa dialog lebih lanjut ya. Di pengajian Majelis Duha. Ini teman-teman semua yang aku cintai, adinda-adinda semuanya, selamat belajar, semangat, ya kan, semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita beri aplaus yang meriah buat Ustaz Habibur Rahman. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khairal jaza kepada Takmir Masjid Al-Hikmah dan juga UKKI Kerohanian Islam Teknik yang telah melaksanakan acara mabit pada malam hari ini. Akhirul kalam, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.